Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahmira Sandria dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran Soekarno dalam proklamasi nasional. Mari kita mulai. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit pada saat berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna berubah menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa, huruf A berubah menjadi O. Sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno. Karena menurutnya, nama tersebut menggunakan ejaan penjajah, Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangan, karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Soekarno ini memiliki sebutan akrab, yaitu Bung Karno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya saat menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapat pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sostrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman-Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman-Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo, di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno bersekolah pertama kali di Tulungagung, hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian, pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europees Lager School, ILS, untuk memudahkannya diterima ke Hoger Burger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS dan berhasil melanjutkannya ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hos Cokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin oleh Cokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikono Darmo, diganti menjadi Jong Java pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia, yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Tamat HBS Surabaya, bulan Juli 1921, bersama Joko Asmo, rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melakukan pendidikannya ke Teknis Hogeschool T Bandung, sekarang ITB, dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan, dia meninggalkan kuliah, tapi pada tahun 1922, ia mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur. Bersama Insinyur Anwari banyak mengerjakan rancangan bangunan. Selanjutnya, bersama Insinyur Roseno, juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya.
Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Ya, visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Contohnya Masjid Istiqlal 1951, Monumen Nasional 1960, Gedung Konevo, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia 1962, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan Patung Dirgantara. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Al-Gimini Study Club di Bandung, yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Dan esoknya, ia dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun pada akhirnya, pemerintah Jepang memerhatikan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam setiap organisasi dan lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia, seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lain terlihat sangat aktif. Dan akhirnya, tokoh nasional lainnya ikut bekerja sama, meski ada juga yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, panitia 9, dan PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air, PETA, ke Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi, serta Hoerul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Hal ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun, Soekarno-Hatta menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yakni dipilihnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita tahu bahwa Soekarno sangatlah berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan nasional. Mulai dari
merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan di Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, beliau sangatlah penting bagi Indonesia, dan kita tidak boleh melupakan jasa beliau. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.